Dr. Tifa dan Roy Suryo dianggap pengkhianat bangsa gara-gara ijazah Jokowi. Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kalau gak percaya hukum di negara ini, silakan pergi. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Polemik ijazah Presiden Jokowi kembali memicu kemarahan publik. Kali ini tuduhan diarahkan kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo sebagai pihak yang dianggap mengkhianati bangsa. Pernyataan keras muncul jika tak percaya pada penegak hukum Indonesia, termasuk Bareskrim dan lembaga hukum resmi, maka jangan tinggal di Republik ini. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral, soal panci aja nggak punya. Kalau hal kecil saja tidak punya moral, bagaimana bisa dipercaya bicara soal nasib bangsa? Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Dedemit ini hanya ingin mengungkap kebenaran, harus dikriminalisasi. Dedemit ini hanya seorang ibu rumah dedemit, harus terpaksa dirujuk. Apakah Pak Jojo tega? Apakah Pak Wiwi ikhlas melihat saya di penjara? Padahal yang saya hanya inginkan adalah mengungkap batasan-batasan. Bila mana, apakah boleh dedemit seperti saya keluar di siang hari? Apakah Pak Jojo ikhlas seorang ibu rumah dedemit di penjara yang dengan banyak anak? Saya akan ikhlas di penjara apabila Pak Jojo mengeluarkan surat edaran bahwasannya kami boleh keluar siang. Rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini. Terus, kalau ndak memfitnah, bahasamu apa, Tifa? Hah? Sampai segitunya lo ya. Bahkan kamu di Twitter tuh pun kamu masih berkoar-koar, kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyeret-nyeret nama ibu kandungnya. Kamu mikir, sekarang kamu teriak-teriak playing victim. Saya rasa udah gedek sama kamu, tahu nggak? Memang kamu pantas segeralah mungkin kamu sana ke hotel Prodio, gak usah pakai lama. Dasar kamu yang fitnah, kamu yang menyebar hoak, kamu yang membuat gaduh sana sini. Sekarang kamu teriak-teriak, nangis-nangis. Apa gunanya air matamu? Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa Ikhlas banget toh. Agak nangis secara nangis. Yo ikhlas toh, jelas ikhlas Pak Jokowi. Masuk kabeh wis masuk kabeh. Kok ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini. Halo Ibu Tifa, kenapa menangis seolah-olah Anda itu korban? Kemarin teriak-teriak dengan jumawa, punya kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, terus best friendnya dari PBB. Sekarang nangis katanya ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga suami, bukan ngurusin ijazah. Ibu rumah tangga apa ilmuwan? Katanya ilmuwan. Kok sekarang ngomong ibu rumah tangga, Bu? Tuh, diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. masuk lapas. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya? Sangat ingin kan ya? Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya? Saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya? Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi.
Kenapa sih? Semua nggak pengen lihat, yang hanya pengen lihat kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja. Kamu pengen lihat kan, Dek? Kamu pengen lihat pendanaan? Ya enggak. Mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya, ya kan? Kok aneh? Saya ngomong iya, ya gerombolanmu para lansia itu. Ada Kurnia tuh di situ kan. Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen. Nggak enak toh. Nah, padahal Bareskrim sudah menjelaskan ijazahnya asli, kowe panggara percaya. Meskipun kamu tunjukkan yang gede matamu, paling ya gak percaya. Anjane kowe stres kok. Stres lu. Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi beliau akan terpilih nanti di dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu. Nah, kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya lo, kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga, seorang ibu-ibu, sampai yang menjelaskan pakar, aduh kok zalim ya pada perempuan, duh mulutnya berbisa. Aduh, saya bosan ya, aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi, scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu. Ya terus no. Silakan. Setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Ya, makanya. Coba kamu mulut nggak keluar kayak gitu, ya kan? Kita juga tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak. Nggak enak kan? Syukur. Kapok. Heran deh. Ya biarin, kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke para polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan tuh. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok. Heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, nggak usah nangis-nangis kayak gitu. Dredek sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Heran deh aku. Kamu tuh kenapa sih? Stres ini, lihat aja netizen, stres nih, serang aja dia itu, serang terus. Kalau memang kita benar, ya serang aja. Dia merasa benar. Sudah dilihatin sama Bareskrim, sama UGM, ya kan? Dia juga alumni, mungkin kalau dia ngomong alumni UGM, memang iya dia alumni UGM. Kasihan itu UGM punya alumni kayak gitu, merusak nama baiknya. Alma maternya sendiri aja dia nggak percaya, rektornya sendiri aja dijelek-jelekin. Hanya Anies aja yang dipuja-puja, saking dia falling in love kali sama Anies. Hei, rakyat mana menurutmu? Kita bukan rakyat Solo. Rakyat Solo paling sebagian, hanya sebagian segelintir, sekecil itu. Atau akun-akun bodongmu kuwi lho. Sampai ada akun-akun bodong yang nyerang ternaknya Mulyono. Yes, kita adalah ternak Mulyono. Saya bangga jadi ternaknya Mulyono. Yes. Kamu itu loh. Gemes aku kalau. Udah deh, masuk aja sana Pak Jokowi. Terus masukkan mereka tuh di penjara biar kapok itu mulutnya, biar terbungkam. Biar malu tuh suami dan anak-anaknya punya seorang istri napi. Terus Pak Jokowi lanjutkan. Kalau Pak Jokowi nggak memenjarakan orang-orang yang bermulut ular ini, ya kan? Kita yang marah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah diam seperti itu. Bangga dikeluarkan. Ada yang bilang, oh ini semua bisa dibeli. Kalau mau Pak Jokowi, seperti Pak Harto dulu bisa. Tinggal ngomong sama anaknya Gibran, dia kan wakil presiden. Gibran bisa dengan semena-mena suruh TNI, suruh siapa yang brogol kamu, menculik kamu bisa. Tapi mereka enggak. Walaupun bagaimanapun Pak Jokowi kamu hina-hina seperti itu, Pak Jokowi masih sayang sama kamu, Tifa. Cuman ya sebagai orang yang dirinya dihina-hina, ya biarlah pengadilan yang menjelaskan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang enggak. Nah sekarang kamu diserang netizen, diolok-olok netizen, ya terima dong. Terima. Diolok-olok sama netizen, terima dong lah. Mulutmu kayak ular kayak gitu. Syukurin, kapok. Ikhlas. Melihat saya di penjara tanpa beliau Mewek lu Tifa. Nangis lu. Sangat ikhlas Pak Jokowi. Sangat ikhlas. Masukkan mereka ke
Hotel Pradio. Masukkan, kita udah enak tuh lihat wajah-wajah mereka tuh, lihat seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang bukan gerombolnya dia, ya sudah enak. Dia sudah berusaha membodong-bodohi sebagian besar rakyat Indonesia, ya, yang mendukung Pak Jokowi, yang waras gitu. Kita sudah enak Pak, udah bawa sana, udah segera dipenjarakan saja. Kok enak dia yang menabur genderang perang di awal, terus Pak Jokowi memaafkan lu, katanya udah siap masuk penjara. Ya lakukan dong, lakukan. Nah, enak kan? Nah, kita juga nggak terima Pak Jokowi memaafkan dia. Nah, ntar kalau memaafkan dia tuh cangkemnya sih keluar-keluar terus Pak Jokowi. Cangkemnya sih keluar-keluar terus sampai kapanpun tuh, karena dia dendam, ya kan? Sekarang dia udah terkenal tuh. Jadi ya, saya mohon ya Pak Jokowi, lanjutkan. Kita ikhlas Pak, ikhlas. Seluruh rakyat Indonesia yang enak lihat dia, ikhlas Pak, masukkan aja ke penjara biar diem. Ya kan, kita sudah capek Pak melihat TikTok isinya seperti itu terus. Kita pengen enjoy seperti dulu lagi, nggak ada gerombolan-gerombolan seperti itu. Lanjutkan Pak Jokowi, biarkan dia seperti itu. Tuh lagi si Kurnia itu, atas membawa-bawa nama umat-umat yang sebelah mana? Umat Yaman. Yang salah satunya tuh Saritem itu, yang mengatakan negeri para bajingan. Ini negeri Indonesia, bukan negeri para bajingan. Kalau kamu nggak suka di sini ya go away sana. Jangan heran aku. Kenapa sih ini ada orang lagi seperti ini nih? Enak saya lihatnya, sumpah enak Pak. Saya ikhlas Pak. Seluruh netizen juga ikhlas. Tuh mewek-mewek lo. Rasain, ya kan? Nah, nggak enak kan? Digituin nggak enak. Makanya jangan jelek-jelekin orang, ya kan? Lagian Pak Jokowi itu punya salah apa sih sama kamu? Bu Irma Suryani Caniago, Wakil Rakyat, anggota DPR. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Semakin hari Mak Tipa semakin stres karena sebentar lagi Mak Tipa akan memakai baju oranye. Kali ini Mak Tipa ya membalas pernyataan dari Ibu Irma Suryani Caniago. Yang beberapa hari yang lalu Ibu Irma menyuarakan untuk ya meminta orang-orang yang sudah membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini supaya ditangkap. Jadi Tipa merasa ucapan Ibu Irma itu ya kan tidak benar. Dia tersinggung. Kata si Tipa, sebagai dokter dan aktivis juga seorang ibu perempuan Indonesia, saya tidak gentar dengan fitnah. Siapa yang fitnah kau Tipa? Nggak kebalik kau. Bukannya kau yang memfitnah Bapak Joko Widodo? Tipa ini ya kan membuat keributan dengan memfitnah Bapak Joko Widodo, tapi seolah-olah dia yang difitnah. Kata si Tipa, tapi saya sedih ketika perempuan yang seharusnya menjadi penyejuk bangsa justru ikut melanggengkan budaya membungkam dan intimidasi. Lah, siapa yang membungkam dan mengintimidasi kau Tipa? Tapi sebenarnya Tipa memang cocok mulut kau dibungkam, ya, karena kau tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menyebut kami pengacau, Anda sedang membunuh karakter sesama anak bangsa. Memang kau pengacau. Karakter apa yang kau punya? Karakter tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menuduh kami membuat hoax, memang kau penebar hoax. Anda sedang menghapus hak rakyat untuk bertanya. Apa yang kau pertanyakan? Kau itu memfitnah. Saya tidak mengenal Ibu Irma Caniago secara pribadi, tapi saya menghormati Ibu sebagai perempuan dan Ibu bangsa. Maka saya heran ketika Ibu menggunakan bahasa-bahasa kasar kepada kami. Bahasa kasar yang mana? Tidak ada bahasa kasar. Ibu Irma itu memang lantang berbicara, tapi berbicara kebenaran. Daripada kayak kau berbicara lemah gemulai, tapi isi bicara kau itu cuma fitnahan. Kata dia yang hanya mengajukan pertanyaan ilmiah dan konstitusional. Pertanyaan ilmiah yang mana Tipa kau tanyakan? Kau ini memfitnah. Kami bukan pembuat hoax, kau memang pembuat hoax. Kami adalah ilmuwan, dokter. Iya, kau dokter yang sudah terkena gangguan jiwa karena kebencian. Kata Tipa, pakar digital forensik yang bekerja atas dasar bukti. Siapa? Si Rismon itu? Mana buktinya? Hah? Mana bukti si Rismon ijazah Pak Jokowi palsu? Cuman omon-omon saja. Kata Tipa, bukan bisikan kekuasaan, kau ini bisikan setan.
Dibilang Tifa, yang kami pertanyakan hanyalah satu, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu asli? Lah, bukannya sudah diklarifikasi berulang-ulang sama pihak yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo, yaitu UGM. Tapi kok tak percaya juga? Bareskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, tapi kok nggak percaya juga? Kau ini hanya percaya pada diri kau sendiri dan kelompok kau saja, memaksakan orang untuk percaya ijazah Jokowi palsu. Apa nggak perempuan gila seperti itu?